Bab 894. Kuikat dengan tali mati. Ia tidak menyelesaikan sisa kalimatnya, tapi dalam hati, semua orang telah mengerti. Jerry Yuichi terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, "Hansen Yu, segera bawa beberapa orang untuk mencarinya di sekitar sini. Jika tidak menemukannya, pergi dan carilah ke tempat yang lebih jauh. Kamu harus menemukannya." Wajah Hansen Yu yang jarang sekali serius itu mengangguk. "Saya mengerti, Tuan Besar, saya akan segera pergi." Setelah Hansen Yu pergi, Anisong tetap tidak tenang jika hanya menunggu di sana. Ia juga hendak pergi, tetapi saat melewati Jerry Yuichi, ia dihentikan olehnya. "Kamu baru saja datang ke sini, kamu tidak akan bisa menemukannya kalau hanya sendirian." Mendengar itu, Anisong berhenti dan menatap Jerry Yuichi dengan dingin. "Lalu, ulanglah denganku dulu. Kalau Hansen Yu sudah mengirim pasukan untuk menemukannya, kita akan segera mendapat kabar." Tanpa berpikir sedetik pun, Anisong langsung menolak usulan Jerry Yuichi dan berkata dingin, "Tidak perlu, aku tidak sesantai orang tua sepertimu, bisa-bisanya hanya duduk menunggu kabar dalam keadaan seperti ini." Jerry Yuichi terdiam. Tak disangka maksud baiknya ditolak, sebenarnya dari dulu Jerry Yuichi tahu seberapa benci putrinya padanya. Namun sebagai seorang ayah, sikap putrinya padanya hari ini, juga membuatnya sedih. Anisong sekarang hanya memikirkan Audrey Han. Ia keluar dengannya dan jadi terlibat karena urusannya. Jika sesuatu terjadi pada Audrey Han, mati pun ia akan merasa bersalah. Memikirkan bahwa ia lemah dan tengah mengandung, membuat Anisong cemas dan berbicara dengan kasar. "Pokoknya, jika Audrey dan anak dalam perutnya terluka, aku akan membuat seluruh keluarga Yuichi membayar semuanya." Setelah mengatakannya, Anisong pun pergi. Malam telah larut, saat teleponnya berbunyi, Anisong langsung mengangkatnya tanpa ragu. "Audrey." Suara pria yang berat terdengar dari ujung yang lain. Anisong mengerutkan kening dan berkata pelan, "Ini aku." Lawan bicaranya terdiam beberapa saat, kemudian suara Golden Ye kembali terdengar. "Bibi Song, mengapa ponsel Audrey ada padamu? Jadi begini." Anisong menceritakan apa yang terjadi hari ini pada Golden Ye. Setelah ia memastikan lawan bicaranya mengerti, ia berkata, "Maaf, aku tidak menyangka hal semacam itu terjadi, karena masalah pribadiku, jadi." Awalnya Anisong masih ragu untuk membicarakan hubungan antara keluarga Yuichi dengannya. Bagaimanapun, kalau ia mengatakannya, masalah itu akan terungkap. Tetapi masalahnya sudah sampai seperti ini, ia tidak boleh tidak mengatakannya. Jadi saat ia membicarakan tentang keluarga Yuichi, ia hanya berbicara tentang bagaimana ia memiliki masalah dengan keluarga Yuichi dulu, namun ia tidak menjelaskan masalah itu secara terperinci. Anisong mengira ia akan menanyakan hubungannya dengan keluarga Yuichi, namun ternyata Golden Ye tidak menanyainya. "Aku mengerti, akan segera kukirim orang untuk mencarinya." Setelah menutup telepon, Golden Ye langsung menelepon George Kiao. Saat ini, George Kiao sedang makan dengan Lori Luo untuk memenuhi janjinya mentraktir Lori Luo makan selama sebulan ke depan. Ketika masakan baru saja dihidangkan, ponsel George Kiao berdering. Ia meliriknya, melihat itu adalah panggilan dari Golden Ye, ia dengan cepat menjawabnya. "Ada apa, tumben kamu?" Namun, sebelum selesai bicara, George Kiao disela oleh Golden Ye. Setelah mendengar apa yang terjadi, raut wajahnya memburuk, dan terus memburuk. Lori Luo yang duduk di seberangnya terus melihat perubahan ekspresinya. Setelah ia menutup telepon, Lori Luo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi. Mendengar suara Lori Luo, George Kiao kembali sadar. Mengingat ia harus menyelesaikan urusan ini, matanya menunjukkan permintaan maaf. "Maaf, aku tidak bisa menemanimu makan hari ini, tetapi semua hidangan sudah datang. Kalau kamu masih mau makan, lihat dan pesan saja dari menu, lalu masukkan saja tagihannya ke rekeningku."
Tak disangka Lori Luo meletakkan sumpitnya, kamu belum memberitahuku apa yang terjadi. Apakah ada masalah besar? Saat ia mengatakannya, terlintas amarah di wajah George Kiao. Ya, ini situasi yang sangat serius, aku harus pergi sekarang. Setelah mengatakannya, George Kiao langsung berdiri. Melihatnya, Lori Luo juga ikut berdiri, aku akan pergi denganmu. Tidak mungkin ia makan sendiri di sini. Di saat George Kiao pergi dengan cemas begini, ia merasa tidak enak. Meskipun Lori Luo adalah pecinta makanan, ia juga tahu tata krama. Hah? George Kiao tertegun, kamu mau ikut denganku? Benar, lebih banyak orang lebih baik, bukankah kita harus menolong orang? Jangan melihatku sebagai perempuan biasa, tenagaku sangat besar, banyak hal yang bisa kubantu. George Kiao berkata, kamu tidak akan memakan hidangan ini. Tidak, membantumu lebih penting daripada makan. Aku bukan orang yang tidak memiliki tekad. Melihat wajahnya yang tulus, dan memikirkan hubungannya dan saudari iparnya, George Kiao merasa tidak apa-apa untuk membawanya bersamanya. Setelah berpikir sesaat, George Kiao mengangguk, kalau begitu ikutlah denganku, tetapi jika nanti keadaannya berbahaya, jangan ikut terlibat. Berbahaya. Lori Luo berpikir sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, aku pandai melarikan diri. Tidak ada yang berlari lebih cepat dariku. George Kiao mencibir, kamu sepertinya sering melarikan diri. Memangnya siapa yang bilang tidak? Gumam Lori Luo. Apa? Lori baru menyadari dirinya salah bicara, ia pun segera menjelaskan, aku hanya asal bicara. Tidakkah kita harus pergi sekarang? Ayo cepat, jangan menunda-nunda lagi. Mereka pun meninggalkan restoran. Saat hendak meninggalkan ruangan, pelayan menghentikan mereka, Tuan Kiao, ini. Kami harus pergi dulu karena ada urusan. Aku akan membayar tagihannya, dan makanan di meja itu, kalian makanlah bersama. Pelayan itu terkejut, kemudian berkata dengan senyum di matanya, terima kasih, Tuan Kiao. Sakit sekali. Ketika Audrey Han siuman, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian belakang lehernya. Dengan refleks, ia ingin mengangkat kepalanya untuk membelai bagian belakang lehernya, namun ternyata tangannya tidak bisa bergerak. Ia menggeliat, setelah menyadari tangannya diikat, Audrey Han segera membuka matanya. Matanya seketika disambut oleh lingkungan yang tidak dikenalnya. Ia terbaring di tanah, tangan dan kakinya diikat dengan tali, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Ingatan kembali terputar di kepalanya. Audrey Han akhirnya mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia dan Annie Song pergi ke restoran untuk makan malam, kemudian ia pergi ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia bertemu dengan seseorang yang ingin mengundang mereka untuk bertamu tadi pagi. Saat ia baru saja hendak bicara, seseorang memukulnya hingga pingsan. Mereka menculiknya. Audrey Han pun merasa lega. Kalau itu memang mereka, seharusnya mereka hanya menggunakannya untuk mengancam Annie Song agar kembali ke kediaman keluarga Yuchi. Ia tidak sedang berada dalam bahaya. Hanya saja, kenapa tangan dan kakinya harus diikat seperti ini? Sakit sekali. Audrey Han mengernyitkan dahi, ia hendak meronta, namun semakin ia bergerak, semakin erat ikatannya. Di saat ia tengah meronta, samar-samar terdengar suara wanita di belakangnya, jangan melawan, aku telah membuat simpul mati pada ikatanmu. Kalau kamu masih bisa menggunakan tangan, kamu mungkin bisa melepaskannya dengan perlahan, simpulnya mungkin akan terbuka. Tapi sekarang kamu tidak bisa menggunakan tanganmu, kalau kamu meronta begitu, simpulnya hanya akan bertambah erat. Suara ini. Audrey Han berhenti bergerak dan menoleh. Bersambung.